minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mik Data Dausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama guru-guru kita tentunya. Ada guru kita Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Syam, ada Ustazah Lulung. Mohon izin ya guru-guru, Masya Allah. Juga ada jamaah di sini. Dari mana suaranya, Bu? Dari mana? Subang, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong biar semangat. Kumaha daramang sadayana di Subang? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, nah jamaah yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang penting banget nih. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bantulah kesuksesan apapun yang kamu hajatkan bil kitman dengan merahasiakannya. Kadang cara terbaik untuk mencapai impian yang sedang kita tuju adalah merahasiakannya. Bener banget, kadang kita udah umbar-umbar taunya gagal, aduh malu banget. Makanya akan dibahas dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah merahasiakan demi meraih mimpi. Boleh tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Baik, sebelum kita bahas tema kita yang luar biasa ini, saya mau panggilkan dulu guru kita, Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin guru, Masya Allah. Sehat ya Ustadz Syam? Alhamdulillah. Udah pulang? Alhamdulillah, semangat banget kayaknya pagi ini. Semangat dong. Karena kita bahas tentang kesuksesan. Betul banget, karena ini nih, orang-orang besar itu pernah bilang katanya, untuk misalnya jadi sukses itu, untuk mengambil langkah yang besar, katanya tuh gak usah terlalu disebar-sebar gitu kepada orang lain kepada gitu ya? Orang lain, biarin aja nanti kesuksesan kayak diem-diem taunya nyebar undangan gitu kan. Masya Allah. Bener gak sih kalau misalnya kita diem-diem itu malah bisa jadi sukses? Nah itu mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru kami Ustazah Lulung, Ustadz Ahmad Khan, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 38-39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون Allahumma arhamna bil Quran. Kesuksesan itu Allah Subhanahu wa taala penentunya. Kesuksesan itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menakdirkannya. Dan kesuksesan seseorang tergantung bagaimana dia ikhtiar dan tawakal kepada apa yang dikerjakannya. Pertanyaannya, apakah betul atau apakah benar jikalau kita merahasiakan suatu proses, biasanya tujuannya lebih gampang untuk terpenuhi? Apakah tidak boleh kita menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita sekalipun? Maka jawabannya justru kita menyampaikan kepada orang terdekat yang memungkinkan untuk mendoakan kita. Seperti siapa? Ada doa yang seakan-akan doanya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Doanya Nabi kepada umatnya adalah doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang tua kita, ayah dan ibu kita. Maka ketika engkau menjalani sebuah proses pekerjaan kah, usaha kah, belajar kah, maka sampaikan kepada orang tua yang pasti akan mendoakan anaknya. Entah itu sampaikan secara umum atau mungkin mendetail. Ada orang-orang yang mungkin merahasiakan, gak usah dulu deh, nanti malu sama mama kalau mama tahu kalau gagal gitu, ya, nanti mama sedih. Bener. Maka sampaikan saya secara umum, gak secara detail. Masya Allah, ada pekerjaan
pekerjaan, doain lancar ya insya Allah ini. Nggak usah sampein pekerjaannya ini apa gini-gini, atau sampaikan saja besok AA mau tes, besok AA mau interview, sampaikan tolong doanya, mohon doanya. Beda loh doa yang didoakan langsung sama doa yang kita minta. Bener. Beda. Kalau kita minta tuh, Mak doakan ya Pak, doakan ya. Jadi orang tua tuh lebih fokus mungkin mendoakan. Masya Allah. Nah ini menarik. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustaz Syam. Masya Allah. Tuh, jadi buat anak-anak jangan ragu lagi sekarang untuk cerita, untuk minta doanya. Tapi nggak usah terlalu spesifik. Masya Allah. Baik jemaah, akan kita lanjutkan pembahasannya. Tapi saya akan panggilkan dulu guru kita, Ustazah Lulu. Ustazah mohon izin. Mohon izin Ustadz, guru-guru. Ustazah, aku nih ya, tipikal orang yang kalau misalnya punya mimpi, kalau misalnya gagal, itu suka langsung kecil hati gitu. Kayak kecewa gitu ya. Nah sebenarnya boleh gak sih kalau misalnya kita itu cerita aja lah mimpi kita supaya maksudnya kalau gagal biar tuh ya udah. Biar gak ganjel iya, gitu ya. siapa tahu juga kan ada orang yang bisa bantu kalau misalnya denger mimpi kita. Nah itu boleh gak sih? Boleh gak ya? Boleh gak ya? Silakan Ustazah dulu. Terima kasih Kak Mikdad. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah semangat Waduh. Begitu dong. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita punya mimpi terus takut gak tercapai atau tiba-tiba gak tercapai, kadang suka terbebani. Kok gak dapet ya? Kok begini ya? Aku udah berusaha, aku udah kepengen begini. Seperti lagu, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Tiba-tiba tidak tercapai. Pengen cerita kagak enak. Nah, ada dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung yang namanya dosa dan dia tidak putus silaturahim dengan saudara-saudaranya, maka Allah berikan 3 hal kepadanya pemirsa. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya karena dia cocok. Maka Allah bilang, aku segerakan untukmu. Cocok nih mimpinya dikasih oleh Allah. Atau yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat nanti. Di dunia nggak dikasih pemirsa, tapi di akhirat Allah gantikan dengan yang lebih baik. Atau yang ketiga, apa? Allah akan hindarkan dia dari kejelekan yang semisal. Misalnya nyebrang nih, tadinya mau kecelakaan, karena dia banyak doa, nggak jadi dia kecelakaan. Tadinya dia sakit 3 bulan karena banyak sedekah, sakitnya 3 hari. Jadi Allah hindarkan dari keburukan-keburukan. Maka kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau begitu kami akan memperbanyak doa deh ya Rasulullah. Karena kan kita yang penting doa, penting minta. Dikabulin atau enggak mah terserah Allah. Maka Nabi menjawab, Allah nanti yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Semakin kita banyak berdoa, semakin Allah kabulkan yang banyak. Sekarang kita banyak minta, Allah kasih permintaan kita. Jadi tergantung kita. Kalau kita mau ceritain ya silahkan. Kenapa? Biar plong. Yang penting tadi guru kita nyatakan ceritanya sama yang dipercaya. Jangan nama semuanya. Apalagi diumumin di masjid. Pengumuman. Mimpi saya tidak tercapai, nggak usah. Cukup sama orang tua kita. Mungkin kita punya salah, mungkin kita punya sesuatu yang belum diizinkan oleh Allah. Jadi akhirnya Allah belum kasih mimpi-mimpi itu. So don't worry, be happy. Waduh, don't worry. Yang artinya jangan tidur, masalahnya. baik kalau gitu. Jadi minta doa, minta tolong sama orang supaya diperlancar gitu ya. Diperlancar aja, cerita aja. Yang penting jangan cerita sekampung. Iya, Masya Allah. Terima kasih guruku Ustazah Lulu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Ustazah Lulung tuh selalu ceria ya bawaannya. Baik jamaah, akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini adalah tayangan penjual jepitan rambut meraih omset ratusan juta rupiah. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Di balik kesuksesan bintang baru bertahan, ada nama Lim Erwin Hartono yang sukses bertahan dan membangun dunia bisnisnya ini. Tidak hanya menjual secara langsung, pandemi yang melanda pada 2019 lalu membuat bintang baru mengakselerasi perkembangan bisnis online mereka. Bukan hal mudah bagi bintang baru untuk memulai bisnis secara online yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Masya Allah, ini menurutku jenius banget Ustadz. Luar biasa. Karena saya ngeliat istriku tuh ya, beli jepitan rambut pagi, sore udah hilang. Nah ini bisnisnya lumayan nih, menjanjikan nih. Iya. Setiap hari beli itu jepit rambut, apa jedai lah apa.
Ada lebih dikit jual. Tapi berarti Masya Allah ini ya. Kalau misalnya kita merahasiakan. Misalnya tuh kan jadi jepitan rambut omsetnya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Terus tiba-tiba kita sukses. Tetangga kita bingung. Nih orang jualan apa sih? Padahal kan jualan online di rumah. Iya. Nanti takutnya tuh orang jadi mikir. Wah ini pasti ada apalah gitu kan. Pakai sesuatu gitu. Gimana caranya supaya orang tidak berpikir negatif gitu ya. Kalau kita merahasiakan mimpi kita. Dan supaya kita tuh jadi gak sombong pas udah suksesnya Ustadz. Mohon penjelasannya silakan guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadhu, rendah hati diajarkan oleh Islam dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW telah lebih dulu mencontohkannya kepada kita. Maka apapun pekerjaan yang kita lakukan, jadilah orang yang selalu tawadhu, rendah hati. Karena banyak di antara manusia yang mereka ketika diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan mimpi-mimpi dan cita-citanya, justru mereka lupa sehingga mereka menjadi orang yang sombong. Bagaimana caranya agar kita selalu memiliki sifat tawadhu atau rendah hati walaupun kita sudah sukses? Diterangkan di dalam kitab Akhlak lil Banin di jilid keempat yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala. Di situ dikatakan bahwa seseorang kalau mau punya sifat tawadhu, dia harus memahami. Apa yang dia pahami? Pertama, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang tidak punya kemampuan, kekuatan kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia lakukan semuanya tidak luput daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak pantas untuk menyombongkan apa yang dia miliki karena dia hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus mengetahui dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang kesombongan itu hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak pantas untuk bersombong dan membanggakan apa yang dia miliki. Kalau ini dipahami oleh setiap manusia, maka dia akan sadar bahwa dia nggak patut sombong karena cuma dititipin. Betul. Yang patut sombong yang punyanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tukang parkir dititipin, boleh gak dia sombong? Nggak boleh ya. Kalau dia sombong dia nggak tahu diri. Kenapa? Cuma dititipin doang. Begitu. Jadi jangan kalah sama tukang parkir. Baik, terima kasih guruku Ustadz Amakan. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Pagi-pagi udah dapat ilmu yang luar biasa. Nah sekarang saya waktunya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Instagram nih. Dari @triana_putri. Yuk kita bacakan sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih merahasiakan memimpikan bertemu sang idola kepada suami? Aku takut kalau terlalu jujur malah suami cemburu sama saya. Aduh, gimana? Mimpin artis Korea ya Bu ya? Makanya Bu, baca doa dulu Bu, ngobrol dulu sama suami, pillow talk Bu. Ah, Ibu ada-ada aja. Ya udah Bu, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.